Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Khususan man sannafa hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Al-Qutbur Rabbani Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Ada di maqalah 27, masih di maqalah ke-27, bagian akhir dari maqalah ke-27, yaitu tentang kebaikan dan keburukan. Keduanya adalah seperti dua pohon, dua buah, seperti dua buah dari satu pohon. Orang-orang yang majzubin muhtarin, orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang ditarik oleh Allah untuk menjadi kekasihnya Allah, untuk dijadikan, untuk diamanahkan sebagai walinya Allah, sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka orang yang seperti ini wajib hukumnya untuk diberikan bala, ujian oleh Allah. Siapapun orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasihnya, orang-orang pilihannya, maka dia pasti wajib mendapatkan ujian dari Allah. Untuk apa ujian itu? Untuk membersihkan kotoran-kotoran dari hasrat kita, membersihkan kotoran-kotoran dari keinginannya, untuk membersihkan kecondongannya kepada watak dasarnya, untuk membersihkan dirinya dari bersandar kepada makhluk, tenang bersama dengan makhluk, sehingga dengan demikian hatinya menjadi bersih, hatinya menjadi bersih. Dan yang ada di dalam hatinya hanyalah tauhidur rabbi wa ma'rifatih. Yang ada di dalam hatinya adalah pengesaan Allah dan ma'rifat kepada Allah. Jadi siapapun kita yang sudah berusaha zohir batin, sudah berusaha lahiriah batiniyah, sudah melakukan berbagai macam ibadah-ibadah kepada Allah, tapi kemudian masih diberikan ujian oleh Allah berupa apapun saja, itu artinya kita sedang ditarik oleh Allah untuk menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Jadi orang yang seperti ini bukannya justru sial, bukannya justru tidak baik. Orang-orang justru orang seperti ini justru adalah orang-orang yang mestinya bersyukur. Jadi kita ini karena zohiriyah terus yang kita mampu lihat, kita ini selalu melihatnya pakai basor terus, tidak melalui basyiroh, tidak pakai mata batin. Maka kenikmatan itu yang kita tahu adalah sesuatu yang nyata, yang terlihat. Yang tidak terlihat, yang tidak nyata dianggap bukan sebuah kenikmatan. Kalau kemudian tadi dikasih tahu, engkau diuji dulu nih sama Allah, engkau ibadah, kemudian kau diuji sama Allah, dikasih musibah. Kemudian engkau tidak ibadah, tapi kemudian engkau dikasih rezeki terus oleh Allah. Pilih yang mana kita? Lebih senang yang mana? Kalau kemudian kebanyakan orang, mayoritas manusia kita ini tidak ibadah, terus kemudian terus-terusan dikasih rezeki sama Allah, sama orang yang ibadah, tapi kemudian dikasih ujian sama Allah. Ini senengan mana ini? Lebih seneng mana? Umumnya manusia pasti
pasti akan merasakan kesenangan dia mendapatkan nikmat rezeki itu. Meskipun dia tahu kalau dia ini bukan ahli ibadah. Tapi nggak dipikirin tuh. Taunya dia dapat rezeki. Yang ngucap memang alhamdulillah dapat rezeki, alhamdulillah dapat rezeki. Tapi nggak ada ibadah. Ini justru orang yang sedang dicelakakan sama Allah. Kalau orang masuk ke basyiroh, maka dia tak akan tahu. Meskipun dia ini dikasih ujian sama Allah, maka dia berarti orang yang dipilih sama Allah. Kalau orang dipilih sama Allah, mestinya adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi lebih banyak syukur saja. Sudah syukur saja. Udah begini, usaha begini gagal lagi. Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah gagal lagi tuh. Gimana usahanya? Alhamdulillah. Sukses? Enggak, gagal. Jarang kan ngomong kayak begitu kan. Taunya adalah sukses. Gimana? Oh laku banget. Alhamdulillah laku. Alhamdulillah laku. Kan umumnya begitu sih. Meskipun itu kita cari lakunya itu pakai apapun, lakunya itu dengan cara yang nggak baik, tapi kalau kemudian laku, itu kan tetap aja ngucapin alhamdulillah itu. Jarang orang yang kemudian mengucapkan alhamdulillah dapat, alhamdulillah nggak laku gitu. Jarang itu. Jarang itu. Kalau orang yang ngomong begitu berarti basyirohnya jalan. Dia tahu ya Allah saya apalagi usaha lahiriah ya sudah, usaha batiniah ya sudah, terus masih nggak laku juga ya sudah alhamdulillah. Berarti engkau lagi nyayangin saya kan segitu sih. Lebih gede mana sih laku bakso 20 mangkok sama disayang sama Allah, gedean mana sebenarnya? Tapi kan yang satu ini materi, yang satu ini imateri, yang satu ini terlihat, yang satu ini tidak terlihat. Kita ini lebih suka, lebih senang, lebih bahagia kalau melihat sesuatu yang sifatnya nyata. Kan sering saya contohin, Anda lagi zikiran malam, tiba-tiba ditawarin malaikat, Bang, ini ada duit 50 juta atau pahala seumur hidup 50 juta pahala. Pilih yang mana? Mana? Ya kalau masih milih 50 juta, waras berarti kita. Manusia berarti. Tapi kan kalau orang yang sudah tembus, ya nggak ada dia. Makanya kata Rasul, di kananku ada langit, di kanan kiriku ada matahari, di tangan kiriku ada bulan, ada bulan. Serahin semua, kan matahari di kanan, bulan di kiri kan maksudnya semua udah dikuasain gitu loh. Untuk bergeser semili pun dari ajaran ini nggak mau Rasulullah. Itu kan bukan berarti mataharinya ada di kanan. Maksudnya kekuasaan itu dari yang malam semua itu dikuasain sama Nabi gitu. Tapi bergeser. Sama Nabi nggak mau bergeser. Kenapa? Karena tahu ada sesuatu yang lebih baik gitu. Nah kita nggak mungkin dikasih godaan kayak gitu, nggak mungkin. Kenapa? Karena terlalu tinggi godaannya itu. Karena dengan 10 juta aja udah telap gitu. Udah telap. Apalagi dengan kayak gitu gitu. Nah ya, jadi wajib orang yang mendapatkan majzubin muqtarin ini wajib dia akan mendapatkan ujian berupa apa saja, berupa apa saja. Jadi orang sakit, lagi apa gimana keadaannya? Alhamdulillah lagi dikasih sakit sama Allah. Lebih enak begitu. Jangan mau tahu nih, lagi enak banget badan, sakit banget, enggak. Lagi dikasih sakit. Emang sakit itu enggak ada rezekinya di dalamnya. Emang sakit enggak ada fadilahnya di dalamnya. Kan ada fadilahnya sih. Yang dulu pernah kita bahas itu. Jadi orang yang mengerti maka dia akan mengucapkan syukur. Kemudian Tuan Syekh mengatakan, fa ammal qalbu fasoro maskanan. Itu maskanan ya, bukan miskinan. Qalbu maka adapun hati, fasoro maka jadilah hati itu maskanan tempat tinggal. Li tauhidi bagi tauhid, wal ma'rifati dan ma'rifat, wal ilmi dan ilmu. Maka kalau orang sudah seperti ini, hatinya sudah dipenuhi, ditempati dengan tempat tinggal tauhid, tempat tinggal ma'rifat, tempat tinggal ilmu. Hatinya dipenuhi itu. Wa masahatu dan adapun halaman hatinya. Hati kan kemarin ada hati, ada halamannya. Wa ammasahatu dan adapun halaman hatinya, famahbatul mawaridi maka jadi landasan jalur ketuhanan. Mawarid, jalur ketuhanan. Halamannya menjadi landasan jalur ketuhanan. Wal ajaibi dan berbagai keajaiban minal ghaibi dari kegaiban. Apa halaman hatinya itu sudah penuh sudah itu. Jalur ketuhanan, jalur ketuhanan itu apa sih?
Jalur ketuhanan ya apapun saja, kodok, kodar, apapun saja sifatnya ketuhanan kan ada jalurnya. Hati kita ini dilewati dengan jalur itu gitu. Sehingga orang ini ngerti tentang apapun. Kenapa? Karena dia dilewati oleh jalur-jalur ketuhanan. Kullu zalika, adapun segalanya demikian itu. Kullu zalika, adapun semua demikian itu. Semua demikian tadi itu, bahwa hati menjadi tempat tinggal tauhid dan sebagainya tadi, itu natijatul balaya, hasil daripada ujian-ujian, wasamrotuha, dan buah-buahnya ujian. Jadi siapapun yang mau dapat itu merupakan hasil ujian, buah daripada bajian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma'asirul anbiya'i, sesungguhnya kami ma'asirul anbiya'i, para golongan para nabi, golongan nabi, ma'asirul anbiya'i, para golongan nabi, itu asadun nas, paling dahsyatnya, paling beratnya manusia, balaan, yaitu ujiannya. Summal amsalu, kemudian yang ada di bawahnya. Fal amsalu, kemudian yang ada di bawahnya. Baginda Rasulullah bersabda, kami ini para golongan nabi adalah orang yang paling berat ujiannya. Kemudian yang ada di bawah kami, siapa? Ya di bawahnya nabi, para auliyanya, para solihinnya. Di bawahnya lagi para kekasihnya, para ulamanya. Terus di bawahnya nih kita yang kekasihnya bukan, terus pilihannya juga bukan, terus apalagi walinya juga bukan. Itu ujiannya gak seberapa, itu belum ada seberapanya. Yang kita ini bukan apa-apa nih. Kenapa? Karena tadi itu yang paling tinggi itu nabi. Jadi tidak ada orang yang bisa nandingin susahnya nabi, gak ada. Tidak ada orang yang bisa nandingin sulit hidupnya Rasulullah, nggak ada itu. Sudah tidak ada. Sesulit apapun hidup kita, pasti akan melebihi hidupnya Rasulullah. Nggak ada. Sama Rasul, saya itu meneladani Rasulullah. Tapi kemudian urusan bala, urusan ujian ini masih mewek-mewekan. Itu mulut sudah itu, cuma mulut itu Pak, belum sampai ke dalam hati. Tidak ada itu, tidak ada orang yang sedahsyat Rasulullah, tidak ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh dan Rasulullah bersabda, ana a'rafukum, ana adapun aku a'rafukum, paling kenalnya kalian billahi dengan Allah, wa asyaddukum, dan paling takwa, paling keras, paling kuatnya kalian, wa asadukum, dan paling kuatnya kalian, minhu, dari Allah, haufan, ketakutannya. Kata Nabi, tidak ada orang yang lebih makrifat dari aku, tidak ada. Ada orang yang lebih takut kepada Allah selain aku, tidak ada, nggak ada. Orang yang paling makrifat kepada Allah ya Nabi, kayak Rasulullah. Orang yang paling takut sama Allah ya Rasulullah, sudah nggak ada lagi itu, sudah nggak ada lagi. Maka kemudian ujiannya juga sangat kuat. Fakulluman, maka setiap orang koruba yang dekat, ini kaidah ini. Semua orang koruba yang dekat, minal maliki, dari penguasa, istadda, maka jadi sangatlah. Istadda, maka jadi sangatlah, khotoruhu, apa kekhawatirannya, wahazhu, dan waspadanya. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya orang yang dekat dengan penguasa, fi mar'a, di dalam pandangan, minal maliki, dari penguasa, la yahfa, yang tidak samar, alaihi, atas penguasa, alaihi malik, tasorifuhu, apa aktivitas nyaman, waharokatuhu, dan gerak-geriknya siman. Kaidah, semua orang yang sedang dekat dengan raja pasti waspadanya, khawatirnya lebih dahsyat. Coba misalnya Anda di samping RT misalnya gitu, itu kan waspadanya lebih kuat daripada tidak di samping RT. Semakin tinggi nih Anda di samping gubernur, Anda lagi di samping gubernur nih, itu kan pasti Anda
waspada banget itu. Khawatir banget, gerak-gerik Anda betul-betul perhatiin gitu. Kenapa? Karena Anda sedang dekat dengan penguasa. Karena dekat dengan penguasa, maka tidak ada yang tidak dilihat dengan gerak-geriknya. Maka coba contoh, orang-orang yang ada di sekitar penguasa, di sekitar presiden. Apa ada orang yang tidak tegap, yang tidak standby, yang tidak fokus? Nggak ada itu. Coba-coba dekat presiden kemudian dia nggak fokus, bisa dipecat dia itu. Siapapun yang dekat dengan penguasa, pasti khawatirnya, pasti waspadanya ini tingkat tinggi itu. Tingkat tinggi, kenapa? Karena betul-betul diawasin. Betul-betul diawasin. Contohnya yang paling gampang sih gini, sehari-hari. Anda sholat sendirian, sama Anda sholat di samping Anda ini mertua Anda, mertua baru, bukan mertua lama ya, mertua baru misalnya gitu. Mertua baru. Anda sholat sendirian, sama Anda sholat di samping Anda mertua baru. Waspadanya beda apa enggak? Beda apa enggak? Apalagi calon mertua. Apalagi calon mertua. Beda enggak waspadanya? Beda enggak khawatirnya? Kenapa? Karena tahu, calon mertua gue di samping gue ini. Harus bener-bener ini. Harus bener-bener. Kenapa? Karena tahu akan dilihat oleh gerak-geriknya. Nah makanya itu manusia. Maka orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah pasti orang yang sangat sigap. Pasti orang yang sangat takut. Pasti orang yang sangat memperhatikan gerak-geriknya. Kenapa? Karena ngerasa ada Allah yang ngamatin kita. Kita ini karena kita tidak dekat dengan Allah, maka kemudian yang terjadi kita nyantai saja. Tapi kalau kemudian kita merasa kita ini dekat sama Allah, maka kan kemudian jadi beda. Kenapa? Karena merasa dipantau, terlihat oleh Allah. Dan itulah konsep dari rukun ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Kan konsepnya kan seperti itu. Jadi tidak ada orang yang dekat penguasa kemudian dia santai, tidak ada. Maka orang yang seperti itu orang yang betul-betul waspada. Fa in qulta, maka jika berkata kamu, fal khaliqatu, maka adapun makhluk, indallah, di sisi Allah azza wa jalla, bi ajmaihim, semuanya makhluk, semuanya khaliqah, kasahsin, seperti sosok wahidin yang satu, la yakhfa, yang tidak samar, alaihi, atas Allah, minhum, dari mereka makhluk, syai'un, apa sesuatu. Fa ayyu faidatin, maka apakah faedahnya, lihazal kalami, pada ucapan ini. Kalau kamu berkata semua makhluk di sisi Allah seperti satu orang. Jadi ada ungkapan begini, semua makhluk nih, bukan cuma manusia, semuanya makhluk Allah, semuanya, bukan cuma manusia, semuanya makhluk di sisi Allah itu seperti satu sosok. Satu sosok. Karena dia cuma satu sosok, maka tidak ada yang samar sedikit pun di hadapan Allah. Kenapa? Karena semua ciptaan Allah ini seperti satu saja. Kan kalau cuma satu kan tetap ngawasinnya tidak akan bergeser, tetap bisa fokus gitu loh. Nah ini apa? Fanaqulu, maka kami berkata laka padamu, lama alat, tatkala tinggi, manzilatuhu, apa derajatnya seseorang, derajatnya, wasarofat, dan mulia, rutbatuhu, apa tingkatannya siman. Setiap orang yang derajatnya tinggi, tingkatannya ini mulia, azuma, maka sangat besarlah, khotoruhu, apa kekhawatirannya siman. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya dia, man, wajaba, wajib, alaihi, atas man, syukruma, mensyukuri sesuatu, aulahu, yang menganugerahi Allahu padanya, min jasimi ni'amihi, dari bentuk kenikmatan-kenikmatan Allah, wa fadlihi, dan keutamaannya Allah. Orang kalau posisinya tinggi, derajatnya tinggi, maka khawatirnya juga besar. Kenapa? Karena dia wajib untuk mensyukuri apa yang sudah dianugerahi oleh Allah berupa bentuk-bentuk kenikmatan dan keutamaan. Orang semakin tinggi derajatnya, itu mestinya semakin khawatir. Orang semakin sukses, semakin khawatir. Kenapa? Karena semakin banyak
hal yang harus disyukuri secara betul-betul oleh dirinya. Maka fa'adnal iltifati, paling sedikitnya berpaling, an hidmatihi, dari melayani Allah, an hidmatihi, dari melayaninya, melayani Allah, taksirun itu ya, bukan dotnya ganti. Taksirun itu adalah kelalaian, fi sukrihi, di dalam syukur nyaman, fi sukrihi, di dalam syukur nyaman, wazalika, dan demikian itu nuksonun, adalah kekurangan, fi ta'atihi, di dalam ketaatannya siman. Maka orang yang sudah seperti itu, sudah tinggi, dia berpaling saja sedikit, itu sudah merupakan kelalaian bagi dia. Misalnya begini, maka ada ungkapan begini, hasanatul abrori sayatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang yang baik adalah keburukannya orang-orang yang sudah didekatin oleh Allah. Misalnya gini, Anda zikir semalaman 1000, itu baik apa enggak menurut kita? Baik, level kita baik. Tapi orang yang sudah makrifat kepada Allah, 1000 semalaman, buruk itu, keburukan itu, keburukan. Kalau kemudian mau dimisalkan dengan materi, ada orang miskin nyumbang 5.000, ada orang kaya raya nyumbang 5.000, mana yang lebih mulia? Ya kan? Kalau mau di ini kan, orang kaya nyumbang 5.000, orang kaya menyumbang 5.000, nggak ada apa-apanya, itu keburukan buat dia itu. Tapi kebaikan buat orang-orang miskin. Kalau mau dianalogikan secara materi begitu. Bagi kita, kebaikan kita ini masih keburukan buat orang-orang yang muqarrab. Makanya betapa banyak orang yang kesalahannya menurut kita, apaan sih kesalahannya kayak begitu doang, tapi kok begitu amat sih nyeselnya, padahal cuma begitu doang. Kan banyak cerita-ceritanya para aulia. Ada orang yang misalnya Imam Ahmad bin Hambal, betul-betul dia minta taubat. Kirain ada apa? Dia bilang, tadi saya ada 1 menit, mungkin 2 menit lupa sama Allah itu. Semenit sampai 2 menit kayaknya tadi saya lupa sama Allah. Itu malam nangis-nangis itu taubatnya itu. Padahal cuma semenit 2 menit gak ingat sama kita. Ini semenit 2 menit ingatnya sama Allah. Sejam 2 jam kagak ingat sama, kagak nangis-nangis gitu. Gitu nggak nangis-nangis kita. Kenapa tadi hasanatul abror sayatul muqar? Bedanya tuh begitu. Bedanya seperti itu. Apalagi misalnya yang sering yang pernah juga saya sampaikan, ada seorang namanya Hatim al-Asom. Hatim al-Asom ini seorang ulama besar. Hatim al-Asom itu yang budek. Kenapa dia itu jadi budek? Kenapa dia budek? Karena suatu hari ada muridnya, nenek-nenek, datang ke dia, nanya. Ketika lagi nanya, namanya nenek-nenek, dia kentut di depannya Hatim. Nenek-nenek ini merah mukanya, malu, karena di depannya Imam Hatim dia kentut. Imam Hatim tahu kalau nenek-nenek ini malu. Akhirnya kata Imam Hatim, "Nek, kencengin lagi suaranya, saya nggak dengar." Katanya nenek-nenek, ya Imam begini nih, "Nek, kencengan lagi, nggak dengar saya." Akhirnya si nenek-nenek mikir, ini gue teriak-teriak kayak gini aja kagak denger, apalagi tadi kentut. Akhirnya kagak jadi malu tuh dia. Si Imam Hatim sampai itu nenek-nenek meninggal, tetap dia pura-pura budek. Segitunya itu. Kalau kita gimana coba? Gimana coba misalnya? Siapa lagi misalnya? Imam Syiri As-Sakoti, gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi. Itu punya kios di pasar. Terus pasarnya kebakaran. Yang kemudian tidak kebakaran cuma kiosnya Imam Syiri. Ketika datang katanya, itu kebakaran, pasar kebakaran. Tapi Imam, kios kamu doang yang tidak kebakaran. Kata Imam Syiri, alhamdulillah kios saya tidak kebakaran. Itu baik apa buruk itu buat kita? Baik. Setelah itu sadar, ya Allah, ngapain saya ngucapin alhamdulillah? Kok saya jahat banget? Semenjak itu 20 tahun tidak pernah berhenti istighfar untuk alhamdulillahnya coba. Kata Imam Syiri As-Sakoti, saya istighfar 20 tahun untuk alhamdulillah saya, gara-gara saya ngucapin alhamdulillah kios saya tidak. Kan wajar sih ngomong kayak begitu.
Ada kecelakaan satu mobil, kemudian dia selamat. Wah, yang lain meninggal. Alhamdulillah saya selamat. Kan wajar sih ngomong seperti itu. Bagi kita ini. Tapi bagi orang yang mengkorobin itu sayiat itu. Itu keburukan baginya. Nah gitu ya. Jadi orang semakin tinggi semakin seperti itu syukurnya. Maka sedikit saja berpaling itu merupakan kekurangan baginya. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya nisa'an nabi, wahai para istri-istri nabi, man barang siapa yakti yang melakukan min kunna dari kalian semua para istri nabi, bifahisatin dengan keburukan, mubayyinatin yang jelas-jelas, yudha'af maka akan dilipat gandakan, laha pada nisa'an nabi, laha pada para istri nabi. Apa yang dilipat gandakan? Al-azabu apa? Azab. Difaini, 2 kali lipat. Qala berfirman siapa Allah zalika demikian, lahunna pada istri-istri Nabi, litamami ni'amihi, karena sempurnanya kenikmatan-kenikmatannya, karena kesempurnaan nikmat-nikmat Allah, alaihinna atas para istri Nabi. Berupa apa kenikmatannya itu? Bittisolihinna, sebab bersambungnya para istri-istri Nabi bin Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi. Kalau istri RT berbuat fahisah, 1 doang azabnya. Tapi istri Nabi 2. Kenapa begitu? Karena dia udah dikasih kelebihan, dijadiin istri Nabi. Jadi kalau istri-istri kita doang, istri kita aja, kita ini bukan nabi, istri-istri kita melakukan perbuatan buruk, itu azabnya itu cuma 1 aja. Tapi kalau misalkan saya lihat Khadijah, Ummi Kulsum, Khadijah segala macam itu istri Nabi, dia berbuat buruk 2 lipat dia itu, 2 kali lipat dia itu. Kenapa bisa begitu? Karena mestinya syukurnya lebih tinggi. Kenapa syukurnya lebih tinggi? Karena dia dijadikan istrinya Nabi. Makanya dalam fikih misalnya, istri Nabi, jandanya Nabi tidak boleh dinikahin lagi. Jadi misalnya Aisyah kan ditinggal Rasulullah, nggak boleh Aisyah nikah sama laki-laki lain, tidak boleh. Jadi istri ummahatul mukminin, ummul mukminin itu para istri Nabi itu tidak boleh menikah lagi setelah Rasulullah. Kenapa? Udah cukup. Mau nikah sama siapa lagi udah cukup. Anda itu sudah pernah menikah dengan sang kekasihnya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para istri Nabi suatu hari misal Aisyah ngomong, ya Rasul, pengen juga saya nih. Pengen apa? Ya kayak perempuan lain lah. Dikasih hiasan, dikasih gelang, kasih rantai, kasih segala macam lah, cincin. Kayak perempuan lain lah Nabi. Kata Aisyah gini, kata Rasul gini, Aisyah, engkau pengen memilih diriku, engkau pilih diriku, atau mau perhiasan? Kata Nabi nih, engkau memilih diriku atau engkau memilih perhiasan? Kalau engkau memilih perhiasan yang ada di dunia buat kamu, engkau memilih mana? Aku atau perhiasan? Ya karena Aisyah istrinya Nabi, ya minta maaf, ya Allah, ya Rasul, maaf, saya cuma memilih dirimu. Anda punya istri ditanya, Neng, memilih saya atau perhiasan? Coba tanya istrinya, termalam. Neng memilih saya atau perhiasan, Neng? Ya karena Nengnya istrinya ikut ngaji, ya alhamdulillah pasti ngomongnya, enggak bang, saya memilih abang saja. Tapi masa ya 5 gram gak dikasih bang? Fakaifa, maka bagaimanakah man orang kana yang ada siapa man muwasilon, orang yang bersambung billahi azza wa jalla, dengan Allah azza wa jalla, wa qurbihi, dan dekat kepada Allah. Bagaimana orang yang sudah seperti itu? Ta'ala Allah, ta'ala maha tinggilah Allah, siapa Allah, uluan yang maha tinggi, kabiron maha besar, anit tasbihi, dari menyerupai, bikhalqihi, dengan makhluknya Allah. Laisa kamislihi, tidaklah kamislihi seperti perumpamaannya, syai'un apa sesuatu. Wa huwa, dan adapun Allah itu as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-basyiru, zat yang maha melihat. Wallahul hadi, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.